Jadi yang digendaki nanti yang tidak dilantik itu hanya wapresnya saja atau dua-duanya? Hanya wapres saja. Oh, jadi ya wapres saja. Ya. Jadi presiden boleh karena presiden terpilih tidak diindikasikan ada pelanggaran hukum. Kami tidak mendapatkan indikasi adanya pelanggaran hukum oleh KPU jadi, menetapkan. Kalau ditolak, apakah PDI tim kuasa hukum akan mengajukan upaya hukum berikutnya misalkan? Saya dapat memberikan pandang bahwa kami tidak akan upaya hukum lain. Jadi ini yang terakhir gitu ya? Kalau di PT semestinya ada banding dan sampai kasasi. Itu kan kita akan lihat nanti. Tapi dalam konsep berpikir saya hanya ingin mendapatkan satu pertimbangan hukum. Jadi tidak vonisnya. Apa mungkin ini dilakukan dan bagaimana pandangan satu forum yang bernama Presidential Club itu ada manfaatnya kalau negara itu sudah betul-betul memahami, aware kepada proses di negara hukum masing-masing. Saya akan melihat manfaatnya sebagai untuk negara ya. Bagi negara diperlukan check and balances. Jadi sebaiknya ya tidak bergabung seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2024 telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Paslon 01 dan Paslon 02 terkait Pilpres 2024. 2 hari kemudian, 24 April, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun rupanya PDI Perjuangan sebagai pengusung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak putus asa. Tim Hukum PDI Perjuangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan untuk ngobrolin seputar itu telah hadir bersama dengan saya Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Gayus Lumbun, Sarjana Hukum. Saya akan sapa beliau. Salam, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Prof, kita mau tahu dari Profesor. Ini kayaknya PDI Perjuangan ini belum move on juga terkait dengan Pilpres 2024 sehingga mengajukan permohonan ke PT UN. Bisa dijelaskan, Prof? Dasarnya apa mengajukan ke PT UN? Jadi pertama-tama saya harus menjelaskan dengan lengkap. Bahwa sengketa pemilu itu tidak diadili oleh satu lembaga saja atau lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi. Masih ada lembaga di luar MK yang bisa mengadili dari proses tahapan pemilu juga. Ya, kalau tadi MA itu adalah hasil suara sehingga memenangkan satu pasangan, tetapi ada jenis lain yang disebut sebagai proses pemilu atau tahapan-tahapan pemilu yang juga bermasalah menjadikan sengketa. Ini diatur di peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Ini juga undang-undang ya. Peraturan lembaga itu undang-undang. Nah, yang ketiga juga ada yang lain. Kalau tadi yang yang kedua tadi adalah tahapan-tahapan yang diduga menyimpang. Itu harus didahului dengan satu upaya administrasi, yaitu Bawaslu. Harus melalui Bawaslu. Nah, yang ketiga adalah perbuatan dari pelaksananya, yaitu aparatur penyelenggara negara yang bernama KPU melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum oleh penyelenggara yang punya kekuasaan terhadap proses pemilu. Ini berbeda, ini juga di PT UN tapi tidak harus melalui Bawaslu. Yang dipersoalkan dari keputusan KPU tanggal 24 itu apanya, Bro? Saya tidak melihat keputusan
yang sifatnya final binding yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi saya kepada penyelenggaranya. Oh, penyelenggaranya. Yang disebut melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, yaitu bernama rehub administrasi, itu disebut onrechtmatig overheidsdaad. PMH oleh penguasa. Nah, ini mau diatur secara spesifik. Kemudian ini dilakukan di PT UN. Nah, kami mengambil langkah ini sehingga kami tidak mencampuri masalah hasil pemilunya, yaitu oleh MK, itu final binding, semua orang harus menghormati. Kami juga menghormati putusannya itu. MK itu ya. MK. Kemudian kami juga tidak mempersoalkan tahapan-tahapan pemilu yang disiarkan harus melalui Bawaslu. Tetapi kami Bawaslu kemudian PT UN lanjutannya. Tapi kami lebih fokus kepada adanya pelanggaran hukum oleh penyelenggara. Itu bentuknya apa, Prof? Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum itu apa diantaranya? Banyak sekali, tapi diantaranya satu yang harus kami sampaikan adalah ketika ada putusan MK yang diputuskan oleh MK nomor 90 dikenal dengan nomor 90 tahun 2023. Ini jelas sekali melanggar ketentuan norma hukum yang berlaku, dan itu diputuskan juga oleh MK yang mengadili menyatakan bahwa ada pelanggaran oleh KPU oleh hakim ketika itu. Bahkan pimpinan atau ketua majelis itu dikenakan sanksi untuk pemberhentian sebagai ketua. Tidak boleh ikut menangani atau mengadili perkara yang berjalan selanjutnya. Nah, itu yang utama. KPU menerima itu dengan utuh, tidak menentui undang-undang, di mana di antara Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 10 ayat 1 dan 2 itu jelas menegaskan kalau ada perubahan-perubahan undang-undang harus melalui DPR, yang tentunya di situ akan ada dengar pendapat umum. Masyarakat diberi kesempatan itu kalau dibawa ke DPR. Ini tidak langsung ditetapkan. Yang paling fatal adalah ditetapkan serta-merta diberlakukan. Nah, semua asas hukum menentukan semua proses yang baru terhadap proses hukum yang berjalan, ada perubahan hukumnya, tidak berlaku surut, harus nanti tahun depan, pemilu depan baru bisa digunakan. Jadi maksudnya menurut norma hukum harusnya keputusan itu berlaku kemudian ya. Kalaupun itu dilakukan, ternyata KPU tidak melakukan itu. Kalaupun melakukan, tetap tidak untuk tahun ini, tahun yang sedang berjalan ini atas putusan itu. Tetapi tahun berikutnya. Dua hal ini menjadi kefatalan bagi sebuah perbuatan penyelenggara negara yang bernama KPU yang perlu saya minta kepastian atau keadilan ke PT UN. Jadi KPU itu harusnya tidak memberlakukan putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu begitu saja, tapi harus lewat satu prosedur kemudian berlakunya di pemilu kemudian. Lalu itu pun kalau dibawa ke DPR, itu bahkan nggak dibawa ke DPR. Kalaupun dibawa ke DPR dan presiden ikut serta di situ, kalaupun itu dianggap benar, ini juga harus diberlakukan perspektif. Nah, lalu selain kesalahan itu KPU, kesalahan apa lagi yang dilakukan KPU terkait dengan proses pemilihan presiden ini? Saya menemukan surat-surat KPU kepada parpol-parpol, kepada KPUD untuk melaksanakan yang salah ini. Isi putusan nomor 90 itu ya. Itu ya yang prinsip. Nanti pasti banyak lagi, tentu akan saya buka di pengadilan selanjutnya di PT UN. Prof, kalau boleh saya tahu, apakah langkah di PT UN ini juga disetujui atau Bu Mega ikut memberikan masukan, Bro? Ya, ketika kami anggota PD Perjuangan yang fokus kepada perkara-perkara yang berjalan, kami menghadap beliau dan beliau memberi persetujuan untuk partai memberikan surat kuasa. Prof, kalau boleh saya tahu, ide itu berasal dari Bu Mega lebih dulu atau dari teman-teman kuasa hukum, dari orang-orang yang mendalami hukum di PD? Dari kami. Oh, jadi dari kami anggota-anggota Profesor dulu CS diajukan ke Bu Mega, Bu Mega oke gitu ya, setuju. Prof.
Kalau boleh saya tahu juga, Prof, apakah ada pesan-pesan tertentu dari Bu Mega terkait dengan persoalan di PT UN ini? Sebagai Ketua Umum dan pertemuan kami yang pertama kali untuk masalah ini, beliau hanya mewanti-wanti untuk betulnya hukum mengatur seperti yang kami sampaikan. Gitu ya. Prof, kalau di MK kemarin ada namanya sahabat pengadilan atau apa namanya? Amicus Curiae. Amicus Curiae. Dalam PT UN ini berlaku nggak Amicus Curiae ini? Kalau kita mengambil pengertian apa itu Amicus Curiae bernama Friends of Court ya, atau sahabat pengadilan, tentunya tidak mencampuri intervensi pengadilan. Itu sering saya kemukakan di banyak peristiwa. Tetapi diperlukan Amicus Curiae ini untuk membangun opini yang tepat di masyarakat. Jadi peran Amicus Curiae itu tidak memasuki wilayah pengadilan, tapi memberikan pendapatnya melalui berbagai kesempatan. Itu paham saya. Jadi tidak mengintervensi proses pengadilan yang berjalan, tetapi sebagai sahabat yang menjelaskan hal yang positif ke masyarakat. Ini diperlukan, tetapi terbatas kepada hal-hal yang dilakukan di luar pengadilan yang sedang berjalan. Oh, jadi dalam proses ini di PT UN ini nggak ada ya proses di semua proses menurut paham saya. Di perkara yang pidana berjalan, perdata yang berjalan, itu seharusnya Amicus Curiae sebagai sahabat pengadilan itu bergerak di luar. Oh, di luar ya. Di luar sistem. Dia hanya akan menyampaikan sebagai sahabat itu di luar tidak intervensi tapi membangun opini positif. Prof, bisa diceritakan awalnya kan petitum yang diajukan tim hukum dari PDI Perjuangan itu adalah membatalkan pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU, padahal waktu itu PKPU-nya ya belum diubah. Lalu kemudian petitum itu diubah, itu gimana ceritanya, Prof? Kok bisa berubah ini? Karena ketika kami cuatkan bentuk yang akan kami capai dan kami harapkan itu muncul kemudian belum berjalan atau belum dipahami oleh KPU mungkin, dan tidak ada respon KPU yang lain, berjalan terus hingga penetapan. Jadi isi penetapan itu hasil dari putusan MK yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, maka kami merubah menjadi mundur dari harapan kami, yaitu pada pelantikan. Karena pelantikan ini pun harus dibatasi kepada orang yang melanggar hukum. Yang melanggar ini bukan pasangan, setengah pasangan, yaitu cawapres ketika itu yang sekarang menjadi wapres, itu berindikasi kami temukan pelanggaran-pelanggaran fatal tadi bukan oleh bersangkutan, tapi oleh lembaga negara yang bernama KPU. Nah, tapi beliau diam saja juga, tidak memahami sehingga terus berlaku putusan MK. Jadi yang digendaki nanti yang tidak dilantik itu hanya wapresnya saja atau dua-duanya? Hanya wapres saja. Oh, jadi ya wapres saja. Jadi presiden boleh karena presiden terpilih tidak diindikasikan ada pelanggaran hukum. Kami tidak mendapatkan indikasi adanya pelanggaran hukum oleh KPU menetapkan. Jadi Pak Prabowo silahkan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Gibran Rakabuming tidak bisa. Karena itu tadi ada proses cacat hukum dalam prosedur ketika dia menjadi cawapres. Begitu. Tapi memang di dalam aturan main atau dalam fatsunya hukum tata negara mungkin nggak, Prof? Di negara lain terjadi berkali-kali, di banyak negara lain, di Afrika misalnya, itu ada satu negara yang membatalkan dan mengulang karena ada ditemukan cacat hukum. Tidak adil kalau cacat ini diberlakukan. Nanti bagaimana? Saya kaitkan satu aja dari pelantikan. Di pelantikan itu ada sumpah. Apa bisa disumpah terhadap perkara yang ada cacat hukumnya? Lalu sumpahnya bagaimana isinya? Kalau tidak sumpah, habis dilantik. Ya itu urutan tahapan-tahapan dari hukum yang logik ya. Proses hukum yang logika itu adalah ya kalau pelantikan tentu diawali kelengkapan dengan disumpah. Ada di situ fakta integritas dan sebagainya. Kalau ini tidak dilakukan, otomatis pelantikan juga tidak bisa dilakukan. Prof, kalau begitu Republik ini kan membutuhkan wapres juga kan? Lalu gimana nanti kalau memang kemudian ternyata memang tidak dilantik menurut pengetahuan Profesor, terus
wapresnya yang milih apa? Apakah itu di forum MPR atau gimana? Oleh karena itu kami menunjuk atau menyebut MPR, lembaga musyawarah rakyat yang tertinggi dalam paripurnanya. Nah, kami mengapil ya, tapi jangan disikapi dulu oleh anggota-anggota MPR termasuk pimpinan, jangan. Ini bukan personal sebagai wakil ketua atau ketua atau anggota, tapi di forum. Maka forum gagas adalah membuat surat yang nanti disikapi secara ketentuan yang ada 9 rapat di samping paripurna, ada 9 rapat MPR yang diatur di undang-undang, yaitu terserah yang mana, apakah rapat bersama antara MPR, DPR, DPD, termasuk BI dan BPKP, itu rapat lengkapnya begitu. Nah, terserah, itu kan organ tinggi, lembaga tinggi negara, apa diikutsertakan atau seperti apa itu mekanisme ada di MPR. Tapi sebagai kumpulan rakyat, masyarakat, kami mengajukan pada musyawarah ini. Ya. Prof, kalau boleh saya tahu, ini berandai tapi putusannya antara diterima dan ditolak ya. Kalau ditolak, apakah PDI tim kuasa hukum akan mengajukan upaya hukum berikutnya misalkan? Saya dapat memberikan pandangan bahwa kami tidak akan upaya hukum lain. Jadi ini yang terakhir gitu ya. Kalau di PT semestinya ada banding dan sampai kasasi. Itu kan kita akan lihat nanti. Tapi dalam konsep berpikir saya hanya ingin mendapatkan satu pertimbangan hukum. Jadi tidak vonisnya. Kalau di pertimbangan hukum itu memang ditemukan, diakui bahwa ini KPU telah melakukan rehmatah oversesdat, ya. Jadi itu tujuan kami, sehingga kalau kita bicara hukum itu ada petita dan petitum. Kalau posita kami itu dianggap sesuai, tapi harus kami jelas sekarang, ketika ujian dismisal atau ketika sidang dismisal, itu kami diterima segala lanjut untuk dilakukan pokok perkara. Artinya apa? Tidak semua perkara masuk di PT UN itu diterima untuk dilanjutkan. Ya, dilanjutkan persidangannya ya. Sangat banyak ditolak. PDIP pun saya memperhatikan ada beberapa kali juga dismisal, tidak dianggap tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, ini layak. Kalau kelayakan ini berkaitan dengan memang benar nantinya dalam proses pengadilan, ditemukan tadi 2 hal yang saya sampaikan tadi, memang itu pelanggaran oleh penyelenggara negara yang bernama KPU. Cukup itu bagi saya. Oke, jadi sebenarnya yang diperlukan oleh tim hukum PDI Perjuangan itu adalah apa nanti pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim PT UN. Itu lebih utama. Kita tidak mau kalah menang atau tidak mungkin membatalkan putusan MK. Tetapi ada pandangan lain bagi masyarakat ini bahwa terjadi beberapa dan banyak pelanggaran oleh KPU sebagai penyelenggara negara dengan kekuasaannya. Ini jadi negara itu tidak boleh sewenang-wenang. Ya, Prof. Saya kepingin tahu pandangan Profesor Gayus mengenai putusan MK yang konon ini tidak pernah terjadi dalam putusan sengketa PHPU terhadap Pilpres, itu ada dissenting opinion 3 hakim. Bukan tidak pernah terjadi di beberapa perkara juga dissenting, bahkan sampai 4 dan 4 ketika 9 hakimnya saya menemukan itu. Tetapi yang ini saya harus mengatakan yang dissenting itu orang yang kredibel di masyarakat terhadap putusan MK. Hakim yang belum terlalu lama ya, sebut saja beberapa hakim yang kita kenal, memang pandangannya kredibel. Itu kan sebenarnya yang menjadi persoalan. Kenapa yang hakim-hakim 3 hakim seperti ini itu mempunyai pikiran-pikiran yang dapat dipahami oleh masyarakat di dalam dissentingnya. Ini tinggi 3-5 ini kan, cuma hakimnya cuma 8 ya. Jadi cuma tinggi, hanya beda 1 suara saja sehingga ini bisa seimbang. Maksud saya menjelaskan bahwa dissenting opinion putusan tentang hasil proses pemilu ini kan cuma hasil proses. Saya tidak mengakui pemilu selesai bagi saya. Hitungan suara dari hasil yes, tapi dari pelanggaran lain kan belum. Termasuk pelanggaran aparaturnya, tahapan-tahapan pemilunya, ada 2 lembaga itu diatur undang-undang masing-masing merujuk ke PT UN. Nah, itu kami tempuh. Oleh karena itu dissenting menjadi penting, menjadi perhatian masyarakat. Ya, sangat kredibel kan kalau kita ini tidak subjektif ya, tapi mengatakan seorang Saldi Isa kan satu tokoh masyarakat memang yang berpikir jernih,
yang berpikir independen bagi saya. Prof, ini ada pendapat mengatakan ini PDI Perjuangan ini ngisruh aja berusaha untuk menghalang-halangi proses kenegaraan, lalu kemudian dengan cara menggugat ke PT UN, mempersoalkan Gibran Rakabuming, jadi seolah-olah itu nggak move on, lalu ingin menghalang-halangi proses itu, ya kan? Padahal Pak Prabowo setelah dinyatakan penetapan sudah melakukan berbagai safari politik. Gimana, Prof? Tentu pandangan masyarakat bisa bermacam-macam. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kecuali kami bisa dipersalahkan, tidak mau kalah. Kalau sudah kalah, nggak siap kalah lah gitu. Kalau kami tidak mendasarkan hukum yang berlaku, melakukan tindakan-tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Kami berdasarkan undang-undang yang mengatur kalau terjadi tahapan yang salah, kalau terjadi perbuatan yang salah oleh penyelenggara, ini diatur undang-undang, Mas. Jadi bagi saya, ya jangan disoroti secara negatif ya. Tunggu hasilnya dan tunggulah opini kami yang lengkap di PT UN. Oke, Prof, selain seorang pakar, Profesor kan juga pernah berada di sisi politik praktis ya. Prof, ini Pak Prabowo kemarin tuh punya ide, namanya The President Club. Rupanya ini konsep ini meniru Amerika juga lah. Apa mungkin ini dilakukan dan bagaimana pandangan satu Profesor? forum yang bernama Presidential Club itu ada manfaatnya kalau negara itu sudah betul-betul memahami, aware kepada proses di negara hukum masing-masing, negara hukum kita ini. Jadi artinya kalau negara itu sudah stabil, ini sangat penting, dan negara tidak konflik yang keras seperti kita sekarang, itu baik-baik saja. Tapi ketika negara dalam keadaan seperti hari ini, pro kontra kuat sekali, pandangan-pandangan sangat kontroversial menyoroti putusan hakim yang berending kepada dipilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, maka ini apakah akan bermanfaat secara genuine ya, bermanfaat secara murni. Saya khawatir justru pertemuan ini melemahkan sikap-sikap kritis, melemahkan sikap-sikap yang tidak sama pemikiran dengan proses yang akan dijalankan oleh presiden yang berkuasa, ya diikuti oleh para mantan presiden. Ini saya ada kekhawatiran itu, sehingga ini melemahkan sebenarnya, melemahkan perjuangan-perjuangan lembaga-lembaga yang di luar pemerintahan. Tapi apakah dari segi personal ini memungkinkan, Prof? Kalau kita lihat bahwa hubungan Bu Mega sama Pak Jokowi, hubungan Bu Mega sama Pak SBY kan tidak begitu bagus ya? Ya, gimana, Bro? bahkan panjang. Ya. Kalau katakan pada Pak SBY cukup panjang. Tapi itu tidak menjadi faktor utama buat pikiran saya. Hubungan personal bisa berubah. Tidak ada yang absolut dalam gitu ya, sebuah hubungan politik ya. Tetapi untuk keadaan negara sendiri, saya khawatir hal itu bisa mereduksi ide-ide yang berbeda. Kritis ya, ide-ide kritis yang berbeda dengan pandangan pemerintah ya. Pandangan presiden yang sedang memerintah. Prof, kalau boleh saya tahu nih, pengetahuan Profesor, sebenarnya hubungan Bu Megawati sama Pak Joko Widodo itu sekarang gimana sih? Kalau disebutkan sebagai berita ya, ini hanya berita ya, tentu ada kekecewaan dari Ibu Megawati dalam beberapa langkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan sebenarnya. Saya termasuk koordinator hukum ketika Pak Prabowo dicalon sebagai Wapresnya Bu Megawati tahun 2019. Saya koordinator hukumnya. Saya mimpin mengenai proses hukum rencana itu. Jadi artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Ketika Ibu sebagai presiden pun beberapa hal saya catat bahwa orang yang mengizinkan Pak Prabowo kembali ke Indonesia juga Ibu Megawati. Mengizinkan ketika itu ada konflik hukum. Ya, ada hukum yang menganggap Pak Prabowo itu bersalah ketika itu. Saya tidak bisa mendetail, tapi Ibu Megawati lah itu juga diusung dubesnya waktu itu Pak Luhut di Singapura waktu itu ya. Beliau juga mendukung agar Pak diundang lagi, putra juga pimpinan bangsa di bidang ekonomi, pegawai ekonomi, dan itu pertimbangan-pertimbangan positif dari Ibu Megawati. Prof, kalau boleh saya tahu sebenarnya poin atau inti dari kekecewaan Bu Megawati ke Pak Jokowi itu di sisi mana, Prof? Berbagai kebaikan dalam tanda kutip, ya
mendukung Pak Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan dari wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Itu di titik mana Bu Megawati kecewanya tadi? Di semua titik, 7 titik. Di semua titik ya? Saya menemukan 7 titik. Apa itu Pak? Boleh ya, kalau boleh? Tentu tadi di samping terakhir yang mengenai bagaimana tidak bisa, karena begini, saya harus memberi pandangan yang lurus mengenai petugas partai. Ya. Itu hal yang prinsip, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara itu mau prinsip itu. Bahkan Ibu menyebutkan, Ibu Mega, saya pun petugas partai, katanya harus bisa menerima apa-apa yang dianggap oleh partai itu perlu dilakukan. Itu intinya, Mas. Intinya ya, jadi tidak mampu menjadi petugas partai yang benar gitu kira-kira. Tidak mau, tidak mau mendengarkan, karena ada dua ya. Petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendapat saran dan dilakukan. Itu yang utama. Karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan itu kan tidak bisa diintervensi. Tapi kalau nasihat kan boleh, pendapat kan boleh, saran kan boleh. Seperti itu. Ya, Prof, kalau menurut Profesor nih, ke depan nih, bagusnya ini PDI Perjuangan tuh masuk di dalam pemerintahan atau berada di luar? Menurut Profesor pribadi nih? Ya, saya pribadi, saya akan menurut manfaatnya sebagai untuk negara ya. Bagi negara diperlukan check and balances. Jadi sebaiknya ya tidak bergabung seutuhnya. Tidak bergabung, itu ada dua. Bagaimana bergabung di legislatif dan di eksekutif. Kan begitu. Nah, bergabung kalau utuh kan dua-duanya. Nah, tapi mungkin tidak seluruhnya. Ya. Jadi mungkin bergabungnya di parlemen. Ya, bisa jadi. Tapi di pemerintahan berada di luar pemerintahan. Ya. Supaya ada proses check and balances. Ya. Itu ya, bagusnya seperti itu ya. Saya pikir begitu. Prof, ini orang juga banyak bertanya ini. Menurut Profesor Gayus Lumbun ini, sebenarnya Pak Jokowi ini setelah nggak jadi presiden, tentu orang bertanya-tanya loh, ngapain gitu kan? Kan di PDI sendiri secara tersirat sudah menganggap Pak Jokowi ini bukan kader lagi, kira-kira gitu. Ya, itu akan menjadi pilihan beliau nanti. Beliau akan sama dengan kita semua, rakyat yang mempunyai kedaulatan berpolitik, berpendapat. Ya. Beliau akan berpendapat, memiliki hak untuk berpendapat atau memilih. Kalau mau aktif di partai politik sebagai mantan presiden, ya tentunya beliau akan memilih kendaraan-kendaraan diperlukan. Pernah diisukan PDIP, pernah diisukan Golkar dan ditolak oleh beberapa lembaga bagian dari Golkar. Di kami otomatis sudah tidak memenuhi syarat, kalau syarat kami cukup berat. Harus 5 tahun setidak-tidaknya menjadi pengurus. Jadi kalau mau jadi pengurus nggak mungkin, karena belum ya. Sementara jadi anggota biasa kan tidak mungkin juga bagi seorang presiden. Nah, mungkin di partai lain dimungkinkan. Anaknya saja yang bernama Kaisang juga memimpin sebuah partai hari ini. Ya kan? Di sebuah partai lah sebagai ketua umum. Itu hal tidak sulit, jadi itu silakan saja. Prof, tadi bisa dijelaskan kalau masuk ke struktur pengurusan DPP PDI Perjuangan harus 5 tahun, gimana? Iya. 5 tahun menjadi apa tuh? Ya menjadi pimpinan atau menjadi bagian yang menentukan dari proses organisasi ya. Organisasi. Jadi dia jadi pengurus dulu kira-kira gitu ya. Pengurus atau orang dianggap sudah aktif di PDIP itu selama 5 tahun. Tapi kan Pak Jokowi kan pemegang kartu PDI Perjuangan sejak jadi wali kota, Prof. Iya kan anggota. Kalau anggota kan bisa saja. Oh, begitu. Anggota. Ya, itu bisa. Tapi untuk memimpin pimpinan-pimpinan strategis kan tidak. Golkar pun punya syarat-syarat Golkar yang sulit ditembus. Ya. Prof, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Kalau Profesor melihat sebenarnya bagaimana konfigurasi politik Republik ini ke depan? Ya, bagi saya konfigurasi yang seharusnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang selama ini dianggap Indonesia itu berhasil di demokrasi, diawali ketika reformasi di zaman Pak SBY, diakui berhasil. Bahkan seorang guru besar di Amerika itu sebetulnya namanya Profesor Jeffrey Winters. Oh iya, Jeffrey Winters. Itu mengakui bahwa berhasilnya Indonesia di bidang demokrasi, tapi hati-hati. Demokrasi yang tidak
lakukan penegakan hukum yang baik, akan terjadi maling-maling di negara itu. Jelas kalimatnya begitu, saya tidak mengurangi. Ya. Indonesia akan dipimpin oleh maling-maling. Itu kata pengamat Indonesia. Kita juga punya pengamat Amerika di UI, pengamat Timur Tengah, juga sering berpendapat. Nah, pendapat Jeffrey Winters ini menjadi catatan yang penting, karena terbukti 5 tahun setelah beliau mengatakan itu di sebuah seminar, separuh dari pimpinan kabupaten kota itu OTT dan bermasalah. Sebut saja, separuh dari 500-an kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, wali kota. Itu separuhnya OTT, separuhnya. Kena kasus korupsi. Kena kasus korupsi. Nah, ini apa yang dikata Winters? Bahwa akan terjadi dipimpin oleh maling-maling. Ya, itu buktinya kayak gitu ya? Ya. Jadi saya kembali, penegakan hukum harus menjadi dasar utama bagi konfigurasi nanti yang akan berjalan di Indonesia. Saya tambahin sedikit tadi, kembali lagi ke permohonan ke PT UN. Nanti kira-kira saksi-saksi yang akan diajukan siapa saja, Prof, untuk mendukung petitum ini? Yang kami perkuat adalah ahli-ahli dari berbagai kampus. Ya, ahli-ahli. Ya, mereka akan menceritakan mengenai apa yang diajukan, pokok-pokok yang diajukan oleh penggugat. Yaitu utamanya hanya satu, onrechtmatig overheidsdaad yang diarahkan undang-undang ke PT UN pengadilannya. Tadi diawali bisa sampaikan, KPU serta-merta menggunakan putusan MK untuk dijadikan proses KPU. KPU memberlakukan surut, tidak yang bertentangan dengan asas hukum yang harusnya ke depan nanti. Dua hal ini menjadikan pokok dari gugatan yang ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran oleh KPU. Itu saksi fakta diperlukan nggak, Prof? Kalau di PT UN itu, Pak? Saya pikir intinya, PT UN kan pengadilan administrasi sebenarnya, bukan perdata maupun yang lain. Secara administratif harus ada satu tindakan yang faktual, tindakan faktual, itu intinya. Dan tindakan faktual ini akan menjadi porsi dari hakim-hakim PT UN untuk memperhatikan. Tetapi saya harus mengacu kelemahan kami terhadap karakteristik dari pengadilan PT UN. Apa itu? Apa itu? Dia tidak semata-mata memfokuskan kepada rehmatahid. Apa rehmatahid? Undang-undang mengatur. Tapi dia lebih cenderung kepada dul matahid, kemanfaatan. Kemanfaatan ini artinya kalau publik semua merasa bermanfaat, mungkin PT bisa berubah. Contohnya, kalau ada sengketa tanah, jelas-jelas hukumnya menentukan milik si A. Tapi ketika kemanfaatan bagi negara, masyarakat, itu KPU akan membenarkan kemanfaatan tadi. Ini yang harus kami terima keadaan ini, karena memang itu karakteristik dari pengadilan yang mempunyai ciri-ciri yang seperti itu. Jadi kalau kalah, belum tentu kami kalah karena hukumnya tadi. Oleh karena itu saya mau lebih cenderung kepada apakah terjadi dan pertimbangan hukum itu, tidak vonisnya. Karena vonisnya mungkin PT UN akan memfokuskan kepada kemanfaatan, dul matahid, tidak zekerheid, tidak rezekerheid, atau tidak geretahid. Geretahid itu keadilan. Mungkin dia menyampaikan keadilan, mungkin dia menyampaikan kepastian hukum yang harusnya begini. Tapi kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Itu konsep karakteristik dari TUN. Itu yang saya anggap ya, kalaupun saya kalah, karena itulah karakter pengadilan TUN. Itu ya, Prof ya. Jadi sudah tahu karakteristiknya, sehingga nanti nggak kaget-kaget amat. Bagaimana PN Perdata pun berbeda dengan PT UN. Oke. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Profesor Dr. Gayus Lumbun, tim hukum dari PDI Perjuangan yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan KPU tanggal 24 khusus mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Moga-moga ini bisa membawa pengetahuan bagi para Tribuners yang menonton podcast ini. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.